Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, luar biasa. Baru beberapa bulan menjabat sebagai gubernur, Provinsi Jawa Barat sudah mendapat penghargaan provinsi pertama yang terbaik dari segala hal. KDM sampai terharu mendengar kabar tersebut, namun anehnya KDM malah mengutus staf-staf bawahannya untuk menerima penghargaan tersebut dari Mendagri. Sementara itu, gubernur sebuah kota di Korea Selatan sangat memuji kinerja Kang Deddy Mulyadi dan telah menandatangani kerjasamanya dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata program KDM itu menghilangkan studi tur ke luar negeri itu sudah berhasil, kira-kira begitu ya. Sebab hasilnya seperti ini, orang luar negeri lah yang akhirnya datang ke sini, ke negeri kita ini gitu ya. Luar biasa, mantap. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Yeah, let's go. Baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu. Punya pimpinan, yakni Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya, apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan. Begitu. Kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Iya. Tapi pada saat ada penghargaan, ada apresiasi, beliau menugaskan kami jajaran birokrasi untuk hadir. Nah, salah satunya hari ini. Iya. Nah, ini benar-benar aneh nih. Ini asli aneh. Apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan oleh Mendagri sebagai provinsi terbaik pertama dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, ya PU, penataan ruang, kemudian bidang luar biasa, pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Jadi Jawa Barat juara satu begitu dari juara satu yang ada di Indonesia. Dan Pak Gubernur menugaskan kami untuk hadir. Sebetulnya tidak nyaman karena prestasi yang diraih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Respect untuk Pak Gubernur dan tentu ini memotivasi kami jajaran birokrasi pemerintahan untuk kerja habis-habisan ya, tentu bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, membantu Pak Gubernur yang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Iya, luar biasa, mantap. Jadi ternyata Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama mendapat penghargaan dari Mendagri gitu ya. Provinsi yang apa tadi itu, yang terbaik lah dari segala hal gitu ya. Baik itu kebersihan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan segala macam hal. Tetapi yang anehnya, jika untuk terjun ke lapangan membantu masyarakat, membantu warga dalam penanganan kebersihan segala macam, itu Kang Deddy-nya langsung terdepan lah pokoknya. Tetapi di dalam menerima penghargaan tersebut malah beliau menyuruh staf-stafnya, menyuruh bawa-bawanya di bagian birokrasi gitu ya. Ini luar biasa nih. Pemimpin seperti inilah yang sangat jarang, yang langka ada di negeri ini. Pantasan beliau dikatakan aneh oleh bawahannya gitu ya. Oke guys, lanjut. Tentu saja kami menerima Bapak Gubernur Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur dan malam ini beliau kami jamu makan malam di Gedung Sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim Top Markoto. Terima kasih Pak Kim. Salam untuk warga Cungnam dari warga Jawa Barat. Mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Cungnam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik Jawa Barat maupun di Cungnam Korea. 하여튼 충남과 인도네시아의 서자마주가 자매조련을 내렸기 때문에 형제와 같은 그런 것입니다. 그래서 이번에 서자마주를 방문해서 주지사님을 비롯해서 우리 주지사님 또 직원분들께서 환대해 주셔서 너무 감사합니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자마주가 하나가 돼서 함께. Berarti ini saya kira ini mungkin baru pertama kali rasanya ini, kalau nggak salah ya, ini sepanjang pengetahuan saya, baru pertama kali ini ada gubernur luar negeri ingin bekerjasama dengan gubernur kita di Indonesia, salah satunya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi gitu ya. Ini luar biasa nih prestasi yang didapatkan oleh Kang Deddy gitu ya. Biasanya kan kerjasamanya kan antar negara, antar presiden, antar pemerintah, tetapi ini malah pemerintahan provinsinya yang sering bekerjasama. Ini luar biasa nih, patut diajukan jempol terhadap KDM nih ya. Oke, lanjut. 발전을 위해서 노력했으면 좋겠습니다. 안골롱을 배우고 함께 저녁을 먹으면서 좋은 추억을 만들어갑니다. 고맙습니다. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Kim. Terima kasih Pak Dunia. Jangan lupa gintengnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang gaya komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jadi di antara sekian begitu banyak isu-isu politik yang berkembang di Indonesia, di antara sekian banyak isu-isu ekonomi, politik, dan hukum yang terus menjadi perbincangan, saya kira salah satu yang viral dan terus menjadi perbincangan adalah bagaimana gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Viral, selalu memantik perdebatan, dan tentu saja ada juga yang kemudian menyorot terkait dengan pro dan kontranya. Banyak pihak yang bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat pembicaraan terkait dengan Deddy Mulyadi, gaya komunikasi politiknya, itu terus memantik sorotan dan percakapan-percakapan publik. Saya kira ada beberapa hal. Pertama, harus kita akui, kalau kita membaca argumen-argumen survei, argumen-argumen yang didasarkan atas argumen kuantitatif, salah satu model kampanye dan komunikasi politik, persisnya salah satu model komunikasi politik yang paling disukai oleh rakyat terhadap pemimpinnya adalah ketika para pemimpin itu turun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, bertemu dan berdialog dengan mereka. Jadi rakyat itu sangat senang kalau ada pemimpin seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, termasuk juga seorang presiden dan wakil presiden, mendatangi mereka dan berbicara dari ke hati ke hati soal kesulitan hidup yang dihadapi oleh mereka. Jadi tidak mengherankan kalau ada seorang pemimpin seperti Deddy Mulyadi misalnya datang ke pasar, kemudian datang ke berbagai tempat-tempat yang lain, ke gorong-gorong, menemui masyarakat secara langsung, berbicara terhadap persoalan yang mereka hadapi. Publik senang. Artinya memang kalau kita membaca psikologi politik masyarakat kita secara umum, sangat senang jika ada seorang pemimpin itu terjun ke masyarakat secara langsung. Itu dianggap sebagai pemimpin yang populis, dianggap sebagai pemimpin yang rakyat, dianggap pemimpin yang sangat peduli terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Wajar kemudian kalau pembicaraan terkait dengan gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi politik Kang Deddy Mulyadi itu terus menjadi perbincangan, karena hampir tiap hari misalnya kita mendengarkan berita, termasuk juga potongan-potongan video, hampir setiap saat dan hampir tiap hari Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan masyarakat, bertemu di pasar, bertemu di sawah, dan tempat-tempat publik yang lain. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyuarakan soal manuver-manuver apa yang akan dilakukan sebagai Gubernur Jawa Barat. Kuncinya adalah siapapun di negara kita yang menjadi pejabat publik dan ingin selalu menjadi perbincangan, termasuk juga ingin jadi rujukan, sering-seringlah berkunjung ke masyarakat, sering-seringlah bertemu dengan mereka, mengalami kesulitan hidup yang mereka lakukan, mulai dari petani, kemudian dari buruh, orang-orang yang ada di pasar, masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman, pedesaan. Memang selama ini memang tidak pernah tersentuh. Bentar. Saya setuju sekali dengan pendapat Adi Prayitno ini ya. Jadi makanya kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita ini, termasuk DPRD, DPR gitu ya, dan apalagi presiden gitu, itu setelah menjabat, setelah mendapatkan kursi empuk gitu ya, mereka lupa dengan rakyatnya, mereka lupa dengan janji-janjinya. Tetapi seperti yang dicontohkan KDM saat ini, Kang Deddy Mulyadi, itu tidak seperti itu, malah kebalikannya. Beliau sebelum menjadi pejabat negeri, sebelum menjadi pejabat menjadi gubernur gitu ya, beliau telah mendekatkan diri kepada masyarakat selama bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi dengan kedekatan beliau kepada masyarakat saat ini itu tidak aneh lagi dan tidak canggung lagi soal pendekatan beliau terhadap masyarakat gitu ya. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, ini KDM melakukan ini bukan saat ini saja, saat beliau menjadi gubernur, tetapi jauh sebelum beliau menjadi gubernur, beliau sudah melakukan hal yang beliau lakukan saat ini gitu ya, pendekatan terhadap masyarakat, terjun ke gorong-gorong, membersihkan sungai, membersihkan parit, mandi di sawah gitu ya, main lumpur-lumpuran, itu sudah lama dilakukan jauh sebelum KDM menjadi gubernur gitu ya. Jadi kepada yang nyinyir, jadi silakan aja nyinyir, biar nyinyir kalian tuh makin menjadi sakit hati gitu ya. Oke, selanjut. Ada tinggi. Sayang rakyatnya. Tidak saya rakyatnya tanam berapa ribu sejuta gitu ya. Termasuk susah KDM. Utusan jangan main-main orang main. Iya benar. Belanja nawar banyak. Sami siap. Mang itu boleh ya. Usah lagi ya, beli lagi. Boleh dalamnya boleh. Berasnya sudah cukup untuk makannya. Antusan ini. Udah kan cukup. Ini yang mana? Mohon nah. Wah. Udah bagus banget. Mana kabar?
Nyalira. Ini bersih dan biarkan yang ini sakit selamanya karena Jawa Barat harus mengancam pembangunan ini bulan belum sekali air sudah banyak orang yang sana apalagi 5 tahun ternyata segini uang tiap harinya dibagikan ke masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kebiasaan berbaur masyarakat tinggal bagi uang. Tidak semua orang bertemu Deddy Mulyadi kesempatan dapat uang tersebut. Kabarnya Mulyadi kemampuan intuitif lihat orang yang memang mendapatkan bantuan sehingga di berbagai kampanye orang yang mendapat orang yang banyak dibantu melihat realita di dalam uang. Banyak masyarakat penasaran uang tersebut didapat dari mana. Jika hanya mengandalkan dari Gubernur Jawa Barat, besaran didapatnya kurang dari 10 juta rupiah per bulan. Namun Deddy mendapat biaya operasional. Mereka pendapatan daerah. Ketahui ada Jawa Barat tinggi sehingga Deddy mendapat biaya per tahunnya dari penjaminan. Berdasarkan informasi dua kata ini, cara uang 30 juta hari untuk dibagikan ke masyarakat. Intinya belum tentu pangan. Berarti per bulannya uang lebih dari rupiah bagikan ke masyarakat. Ternyata kabarnya uang yang dikantonginya berasal dari aplikasi media sosial berbagi video. Jadi memiliki dua aplikasi media sosial berbagi yang aktif bernama Kang Deddy Channel dan merupakan channel. Masing-masing channel yang memiliki jumlah pengikut lebih 2,2 followers dan 1,3 juta followers. Menurut Deddy, penghasilan dari mengelolanya bukan hanya bekal baginya satu uang, tapi orang yang tergabung dalam media sosialnya. Dari informasi beredar, penghasilan dari miliknya berkisar antara 1 juta hingga 10 miliar rupiah per bulan. Akhirnya dirinya uangnya 3 juta per hari hanya masyarakat. Kita lihat ini dalam sehari bisa lebih dari satu konten yang minimal 20 menit. Lebih hebatnya, genap 24 jam diunggah video terkali sudah ditonton oleh ratusan. Ya, oke, mantap, luar biasa ya. Nah, jadi bagi yang belum tahu nih pendapatan Deddy Mulyadi yang sering bagi-bagikan uang kepada masyarakat. Nah, itu tuh barusan ya. Gaji dia sebagai gubernur itu nggak seberapa, di bawah 10 juta gitu ya. Nah, tetapi gaji beliau dari hasil kontennya yang dikatakan gubernur konten gitu ya, itulah yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, yang jumlahnya per bulannya dari 600 juta sampai miliaran. Gila nggak tuh ya? Jadi kepada yang nyinyir-nyinyir, silakan aja nyinyirin terus biar semakin semangat KDM-nya, membuat kalian semakin nyinyir gitu. Luar biasa. Tapi tadi yang pertama tadi, ini memang luar biasa ya. Belum beberapa bulan Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, Provinsi Jawa Barat telah mendapat peringkat pertama menjadi provinsi terbaik pertama di dalam segala bidang, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, kebersihan dan segala macamnya gitu ya. Namun anehnya beliau tidak menghadiri di saat pemberian penghargaan tersebut, malah KDM menyuruh staf-stafnya untuk menghadiri hal tersebut yang akan diberikan penghargaan oleh Bapak Mendagri gitu ya. Luar biasa. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.